Ya Allah, kenapa aku nggak sembuh-sembuh? Ih, gimana sih? Frustasi sampai kayak mungkin banting pintu lah atau marah-marah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berlimpah untuk teman-teman semuanya. Kembali lagi di YouTube channel SMID Solution bersama saya Alvin Hardanto, founder dari SMID Solution. Di materi kali ini ya teman-teman, saya ingin membawa teman-teman keluar sedikit dari bagaimana cara mengatasi GERD, anxiety ataupun sakit atau sensasi yang dirasakan teman-teman semuanya. Di materi kali ini saya ingin share ke teman-teman semacam analogi sederhana yang mungkin teman-teman bisa praktekkan agar hajat atau doa yang selama ini dikabulkan teman-teman itu cepat dijabah. Ya, analoginya kayak gini teman-teman, simpelnya. Ada bayangkan sekarang ada di jalan ya teman-teman, di jalan, kemudian naik motor kah atau naik mobil gitu ya. Kemudian ada pengemis, ya. Pengemisnya tuh dengan memasang wajah melas gitu kan, oh tolong pak ini gini. Kira-kira Anda mau ngasih nggak ke pengemis itu? Ngasih ya ke pengemis dikasih ya, ya entah berapalah gitu ya. Nah cuman setelah itu mungkin di lampu merah gitu ya teman-teman, Anda sambil bayangkan boleh deh, di lampu merah kemudian ada lampunya hijau, ada jalan kemudian Anda ketemu di perempatan, di situ ada Pak Ogah yang itu loh, polisi cepek itu loh ya teman-teman. Kemudian Anda melihat tuh polisi cepek tuh kerjanya sungguh-sungguh, dia ngatur lalu lintasnya dengan semangat, dengan sopan, dengan santun, dengan bahagia banget gitu kan, kayaknya benar-benar menikmati pekerjaannya meskipun panas-panas di jalan dengan mengatur lalu lintas gitu kan. Nah kira-kira Anda juga akan ngasih nggak ke polisi cepek itu? Ngasih juga ya. Nah pertanyaan saya adalah, ketika yang pertama tadi Anda ketemu pengemis dengan wajah memelas, ya, dan ketemu Pak Ogah tadi yang dengan bahagia atau happy melaksanakan pekerjaannya gitu ya. Mereka kan mungkin ada yang nggak dibayar sama pemerintah, mereka sukarela, hanya mengharap, bukan mengharap ya, memang income mereka datang dari pemberian orang ketika mereka ngatur jalan itu ya, seikhlasnya, ibarat kata kayak gitu. Nah antara Anda ngasih si pengemis yang dengan wajah melas tadi sama si Pak Ogah tadi, kira-kira ya teman-teman, Anda akan ngasih lebih banyak yang mana? Kira-kira. Ya, nggak usah dijawab dulu, kira-kira dulu ya teman-teman. Kemudian nih, Anda jalan lagi, kemudian ketemu lampu merah. Anda berhenti lagi di situ. Ada pengamen, gitu kan? Dia ngamen, gitu kan? Wajahnya tuh, wah datar banget dan kayaknya tuh apa ya, jengkel lah gitulah, cemberut, kayak apa ya? Ada bisa bayangin ya teman-teman ya. Pokoknya wajahnya nggak enak deh, ngamen gitu sambil kayak judes gitu loh. Anda mau ngasih nggak ke pengamen tersebut teman-teman? Kira-kira mungkin ngasih ya, tapi karena takut. Dikasih tapi karena takut gitu, daripada dia berbuat orang, kasih lah gitu kan, tertekan gitu ya teman-teman. Nah dari 3 case tadi, apa yang ingin saya sampaikan ke teman-teman itu adalah bagaimana analogi kalau kita berdoa ya teman-teman, dan Allah mungkin ya ingin mengabulkan, kalau kita pengen Allah segera mengabulkan doa kita. Kalau Anda jadi pengemis, contoh nih ya, kalau Anda jadi pengemis tadi dengan wajah yang memelas, dikasih nggak? Tetap dikasih gitu kan. Kalau jadi pengamen dengan wajah yang judes, dikasih nggak? Dikasih. Pengemis contohnya gimana mas? Ketika anda merasa sakit, kemudian Anda merasa jadi orang yang paling teraniaya, aduh gimana ya Allah, aku pengen sembuh, aku pengen sehat. Nah itu contoh-contoh dari pengemis tadi, misalkan kayak gitu. Anda dikasih apa yang Anda sampaikan nggak? Doa Anda nggak? Mungkin dikasih juga. Ya. Terus ketika Anda jadi pengamen dengan wajah judes marah-marah sama Gusti Allah, ya Allah kenapa aku nggak sembuh-sembuh? Ih, gimana sih? Frustasi sampai kayak mungkin banting pintu lah atau marah-marah lah, apapun itu. Dikasih nggak? Mungkin dikasih sih. Tapi mungkin Gusti Allah nggak ikhlas gitu ya. Nah beda cerita dengan Anda jadi Pak Ogah tadi teman-teman. Ya, nggak peduli bagaimanapun kondisi Anda. Pengemis, pengamen, Pak Ogah sama-sama di jalan kepanasan. Sensasinya panas. Ya ibarat kata panas itu adalah sensasi yang teman-teman rasakan, dari sakit yang teman-teman rasakan gitu ya. Sama-sama di jalan. Yang membedakan Pak Ogah pengemis sama pengamen tadi apa? Pak Ogah meyakini gitu ya, bahwa apa yang dia lakukan ya itu sebuah kebaikan. Nah ibarat kata simpelnya kayak gitu teman-teman ya. Dan Pak Ogah memasang wajah yang bahagia, wajah yang menyenangkan gitu ya. Jadi bener-bener ngatur jalan gitu teman-teman. Ya mari jalan. Mari pak, ya. Terus kemudian kalau nyetop dari sisi yang lainnya sambil gini.
Oke, maaf. Nah, kayak gitu. Anda saya yakin pasti akan ngasih yang lebih banyak daripada pengemis dan pengamen tadi, teman-teman. Saya yakin tuh. Nah, itu sama, teman-teman. Kalau Anda sedang sakit, Anda memaksakan diri untuk seperti itu ke Gusti Allah. Dalam kesehariannya, nggak cuma dalam doa aja, teman-teman. Jadi, intinya gini. Mindset yang dibangun dari Pak Ogah tadi ya, teman-teman. Entah ada beban apa, beban hidup kayak mungkin ada faktor-faktor yang membuat dia harus seperti itu, gitu kan. Tapi yang pasti ketika dia di lapangan, gitu kan, dia memberikan dedikasi yang paling baik. Dia bahagia, dia tersenyum ke semua orang, gitu kan. Dia memberikan manfaat ke banyak orang dengan tulus dan ikhlas. Dan itu terpancar, teman-teman. Nah, ibarat kata, kalau kayak Pak Ogah tadi, mungkin ya, teman-teman sekarang yang sakit, sensasinya adalah beban hidup si Pak Ogah tadi. Tapi Pak Ogah ya memaknai hidupnya apa yang dia lakukan dengan penuh semangat, dengan kebahagiaan, dengan senyuman. Akhirnya apa? Dapat lebih banyak daripada si pengemis maupun si pengamen tadi. Itu juga yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Kalau teman-teman ingin cepat terkabul doanya, ya janganlah jadi pengemis tadi, janganlah jadi pengamen tadi, jadilah kayak Pak Ogah tadi, teman-teman. Apapun yang terjadi, seberat apapun beban Anda gitu ya, tetap afirmasi ke diri Anda bahwa Anda tuh bahagia, bahwa Anda tuh senang, bahwa Anda tuh merdeka, bahwa Anda tuh produktif. Lakukan yang terbaik semampu Anda, teman-teman. Jadilah pribadi yang bermanfaat sebisa Anda, semaksimal mungkin. Fokusnya tuh di situ. Bukan fokus ke sakitnya, bukan fokus ke hal yang lainnya. Nah, kalau pengemis, fokusnya apa? Fokusnya dikasihani. Kalau si pengamen fokusnya duit. Kalau nggak dikasih akan gebukin Anda. Ibarat kata kayak gitu ya, mohon maaf ya teman-teman ya. Kalau Pak Ogah, ya fokusnya mungkin ada mikirin dapat hasil berapa gitu, tapi di jalan kita udah bisa lihat wah dia sungguh-sungguh nih, dia ngelakuin ini dengan dedikasi yang luar biasa, dan hati kita terketuk, teman-teman. Itu ibarat kata kalau Gusti Allah, kita bisa mengetuk hatinya Gusti Allah gitu kan, wah cepet banget diijabah doa-doa kita, hajat kita, teman-teman. Dan itulah yang dilakukan oleh member-member yang ikut mentoring. Kenapa saya paksa mereka untuk bahagia, untuk senyum 37, untuk merespon sesuatu yang positif meskipun sensasi mereka luar biasa gitu ya, tetap harus senyum, tetap harus bahagia, tetap harus bilang bahwa aku merdeka, aku bahagia. Karena itu tadi, kayak Pak Ogah, teman-teman, bisa dapat yang lebih banyak lagi. Kita dalam artian ya, dapat lebih banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih banyak dalam artian doa-doa kita yang sebanyak apapun itu cepat dikabulkan. Gitu ya, teman-teman. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, Anda sekarang mau jadi yang mana? Jadi pengemis, jadi pengamen, atau jadi kayak Pak Ogah tadi? Bukan secara faktanya ya, tapi secara mindsetnya. Kalau saya milih jadi Pak Ogah, just do the best gitu kan, tetap bahagia, tetap melayani, tetap tersenyum dalam keadaan apapun, membantu semaksimal mungkin, berusaha bermanfaat buat orang lain. Biarkan Allah yang memberikan rezeki ini kepada kita semua. Salam sehat dan berlimpah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.